Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide. Dan di video kali ini gue akan merangkum patch notes yang akan segera berlangsung di tanggal 23 Agustus, yaitu adalah di banner Zeus Static Shock. Oke, seperti biasa kita akan mendapatkan hadiah 200 Nexus Crystal dan juga tambahan 100 Nexus Crystal setiap 1 jam keterlambatan. Oke, untuk mempersingkat video gue akan langsung mulai aja untuk pembahasan yang paling pertama, yaitu adalah Esper baru yang akan segera hadir. Untuk Esper baru yang pertama yaitu adalah Gaius atau Zeus. Dia adalah Esper bertipe Fighter, kemudian elemennya Flow ya, dan dia adalah Esper Legendary. Kemampuan spesial yang dimiliki oleh Zeus adalah Zeus memiliki dua mode. Yang pertama adalah mode normal dan juga mode God King. Hampir sama seperti Jiang Juli yang juga memiliki dua mode. Ketika Zeus sedang berada di mode God King, maka serangan dari skill 1 dan juga skill keduanya, serangannya akan ditingkatkan. Sedangkan ketika Zeus sedang berada di mode normal, otomatis Zeus lebih ke arah support, yang dimana Zeus bisa memberikan efek buruk ketika menyerang musuh, menghilangkan efek baik juga yang ada di musuh, dan juga bisa memberikan shield ke satu timnya berdasarkan dari attack-nya. Nah, yang perlu kalian ketahui, untuk dari mode God King ini, Zeus juga akan mendapatkan atribut tambahan ya, berupa critical rate dan juga bonus serangan. Dan juga untuk mode God King ini tidak dapat dihilangkan ataupun dicuri ketika musuh menyerang menggunakan skill yang bisa menghilangkan efek baik atau mencuri efek baik. Kemudian di mode normal, Zeus juga akan mendapatkan atribut tambahan berupa dari akurasi dan juga bisa memberikan efek buruk seer ketika menyerang musuh. Kemudian untuk Esper yang kedua yaitu adalah Li Guang atau Vermilion Bird. Dia adalah Esper Epic, bertipe Fighter dan elemennya Flow. Kemampuan spesial yang dimiliki oleh Li Guang yang pertama adalah dia DPS Fighter, single target, yang kedua adalah attack-nya berdasarkan dari speed, dan yang ketiga serangannya adalah multiple hit. Jadi sangat bagus kalian gunakan untuk di Fafnir ya. Kemudian dari Li Guang ini yang paling penting adalah skill keduanya, yang dimana dia bisa mengambil efek baik dan juga memperpanjang dari efek baik yang dicurinya. Kemudian untuk skill ketiganya, Li Guang juga bisa meningkatkan AP ke satu tim. Jadi otomatis dari Li Guang ini ketika kalian dapatkan bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan di mukjizat ritual Fafnir. Untuk Esper yang ketiga yaitu adalah Nick atau Magni. Dia adalah Esper Epic, bertipe Controller dan elemennya adalah Inferno. Kemampuan spesialnya yaitu adalah bisa memperpanjang cooldown kemampuan musuh dan juga bisa memberikan efek silent ya. Jadi otomatis Nick ini tidak memiliki efek disable seperti stun, freeze dan juga sleep. Kemudian untuk skill kedua dari Nick bisa memperpanjang dari cooldown skill target dan juga bisa mengurangi cooldown kemampuan yang dimilikinya. Kemudian untuk skill ketiga dari Nick, dia akan menyerang ke semua musuh dan akan menghilangkan semua efek baik dari shield dan juga bisa memberikan silent ya. Nah ini kita nggak tahu berapa turn untuk efek buruk silentnya. Dan juga akan meningkatkan AP ke Nick itu sendiri. Nick atau Magni ini sama seperti Meredith atau Aurelius, dia hanya bisa didapatkan dari toko event dari Static Shock milik Zeus ya. Jadi pastikan kalian mengumpulkan poin di toko event untuk membeli Nick atau Magni ini agar bisa kalian gunakan ke dalam line up kalian. Oke, berikutnya gue akan lanjut lagi untuk ke fitur baru yang akan segera hadir. Yang pertama adalah peningkatan dari mukjizat ritual yang sebelumnya hanya 10 lantai sekarang menjadi 16 lantai. Dan untuk lantai 13 sampai lantai 16 akan ada peningkatan peluang untuk mendapatkan relik bintang 6. Untuk di poin kedua, ada penambahan bantuan formasi yang dimana kita bisa membagikan galeri Esper dan juga formasi yang kita gunakan untuk menyelesaikan di mukjizat ritual ataupun juga mukjizat Sonic kepada player lain. Kemudian untuk di poin yang ketiga, ada penambahan ruang persiapan yang dimana kita bisa menyimpan set relik yang akan kita gunakan untuk di mode PvP. Kemudian di poin keempat, akan ada penambahan lagu untuk Ophelia, Gaius, dan Sally di kontes DJ. Kemudian di poin kelima, ada penambahan kartu nama untuk Gaius atau Zeus ketika Zeus sudah berada di level maksimal, full ascension dan juga full resonansi. Kemudian di poin yang keenam ada penambahan solo dan diary untuk Gaius, Tang Xuan dan juga Li Guang. Kemudian untuk poin yang ketujuh ada penambahan skin Esper. Yang pertama adalah skin dari Suhua, yaitu adalah 9 Star Stone yang dimana kita bisa dapatkan melalui upgrade Empas. Sedangkan untuk skin Liling atau Neza dari Rowdy Boys kita bisa dapatkan ketika kita sudah mencapai tier Legend Apex untuk di Waram Up Arena. Jadi pastikan kalian mendapatkan dua skin ini di periode event dari Static Shock milik Zeus. Sekarang akan lanjut untuk menjelaskan untuk event baru, yaitu yang pertama adalah event dari Static Shock, yang dimana kita harus mengumpulkan koin-koin lagi untuk kita gunakan di toko event untuk membeli dari Esper baru, yaitu adalah Nick atau Magni. Kemudian juga kita bisa membeli kartu nama dan juga rekaman emas serta hadiah lainnya. Seperti biasa akan ada beberapa chapter untuk di event Static Shock yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan koin-koin yang bisa kita gunakan di toko event. Untuk poin yang kedua akan ada event probabilitas up
untuk Gaius atau Zeus ya. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan Zeus akan ditingkatkan. Nah, untuk poin yang ini ada penambahan fitur yaitu adalah Indra Super, yang dimana ini adalah fitur baru ketika kita ingin melakukan gacha. Nah, untuk Indra Super ini nanti gue akan bahas di video terpisah ya, karena ini tentunya akan sangat panjang sekali. Jadi yang paling penting sebenarnya untuk di fitur dari probabilitas Zeus yaitu adalah pengurangan PT ya, yang sebelumnya itu adalah 119 diturunkan menjadi 99. Jadi ini adalah berita yang sangat bagus banget untuk kalian yang sering dapat Esper baru atau Esper Legendary di hard PT ya. Jadi ada pengurangan 20 PT untuk di pool gacha dari banner Zeus. Kemudian untuk event yang ketiga, kita akan mendapatkan hadiah berupa 500 dari Super Sound Metric, yang dimana 50 Super Sound Metric ini sama dengan 1 gold record ya. Jadi kita akan mendapatkan 10 gacha gratis. Untuk event yang keempat dari Warm Up Arena, yang dimana kita akan bertanding 1 lawan 1 dengan player lain, yang dimana ini akan bertanding secara real time ya. Dan ketika kita menang kita akan mendapatkan poin, dan ketika kita kalah kita akan kehilangan poin. Dan ketika kita sudah mencapai tier dari Apex Legends untuk di Warm Up Arena ini, kita akan mendapatkan hadiah skin terbaru yaitu adalah Liling Neza dari Rowdy Boys. Dan kita juga bisa mendapatkan beberapa koin supply yang bisa kita belanjakan untuk di toko turnamen. Berikutnya gue akan lanjut lagi untuk penyesuaian dan juga optimasi. Di poin yang pertama ada optimasi di Mukjizat Kubus. Formasi musuh akan ditambahkan untuk di Mukjizat Kubus, dan juga untuk dari HP Meramon di lantai 7 dan lantai 8 akan dikurangi. Jadi otomatis akan semakin lebih mudah lagi. Kemudian untuk di poin yang kedua ada optimasi Mukjizat Tanpa Batas. Ada perubahan hadiah yang sebelumnya fragmen rekaman 2 buah menjadi Super Sound Metric 5 buah. Dan juga kalian bisa mendapatkan hadiah harian untuk kalian yang sudah menyelesaikan di Menara Spasial. Dan juga untuk kalian yang stuck di Menara Spasial akan ada pengurangan kesulitan setiap harinya sebanyak 3%, dan bisa kalian stuck sampai 15%. Ketika kalian sudah berhasil menyelesaikan dari lantai tersebut, maka tingkat kesulitannya akan kembali normal lagi. Dan juga yang paling penting tentunya untuk Menara Spasial dan juga di Menara Temporal, untuk saat ini sudah tidak menggunakan stamina lagi. Kemudian di poin yang ketiga ada penyesuaian untuk Desolate Land. Ada penambahan ranking terbaru, di atasnya Triple S, ada EX, X Plus, dan juga EX Plus Plus ya. Dan ketika kalian dapat ranking terbaru ini, otomatis peluang mendapatkan relic booster yang lebih bagus akan semakin lebih tinggi. Dan juga ketika kalian menghentikan permainan Desolate Land akan langsung dianggap kalah dan akan langsung memotong 1 stamina. Dan juga yang paling terakhir ada peningkatan dari serangan semua boss yang ada di Desolate Land ya. Kemudian untuk di poin yang keempat ada peningkatan efek pasif dari semua boss di Mukjizat Ritual, Kronos, Apep, dan juga Fafnir. Jadi semakin sering bos ini menggunakan skill, maka damage-nya akan semakin lebih meningkat lagi. Di poin yang kelima ada peningkatan rewind event. Jadi untuk sekarang, untuk Esper yang kita rewind, selain kita mendapatkan dari Starimon dan juga Experimon, kita juga akan mendapatkan dari Abilimonnya. Di poin keenam ada optimasi cerita yang akan ada penurunan tingkat kesulitannya ya, untuk di babak latihan di mode sulit dan juga neraka. Dan juga ada beberapa perubahan hadiah yang sebelumnya itu ada rekaman emas 2 buah menjadi Super Sound Metric. Di poin ketujuh ada optimasi dari Empas. Jadi ketika kalian upgrade akan ada hadiah baru yaitu adalah skin terbaru dari Supwa yaitu adalah 9 Star Song. Kemudian untuk di poin ke-8 akan ada beberapa perubahan hadiah ya, untuk di mode cerita yang sebelumnya itu rekaman emas 1 buah menjadi Super Sound Metric sebanyak 50 buah. Kemudian di poin ke-9 ada penambahan batas pembelian stamina di toko pertemanan yang sebelumnya 2 menjadi 3. Kemudian di poin ke-10 ada optimasi di perang poin, jadi penurunan dari tier akan semakin lebih dikurangi ya, jadi nggak langsung ke tier sebelumnya. Kemudian untuk di poin ke-11 ada penambahan rekaman elemental dan juga Super Sound Metric untuk di hadiah bounty. Kemudian untuk di poin ke-12 untuk rekaman Inferno, Wind, dan juga Flow untuk di toko klub akan dikurangi yang sebelumnya 500 poin menjadi 400 poin. Kemudian di poin 13 ada penambahan misi terbaru untuk Desolate Land ke dalam quest ya, yaitu adalah ranking harusnya ya, EX, X Plus, dan juga X Plus Plus. Kemudian untuk poin ke-14 untuk Material Ascension juga akan ditampilkan di dalam inventaris. Kemudian untuk poin ke-15 ada penurunan syarat untuk membuka halaman kedua dari album Esper yang sebelumnya harus mencapai level 60 menjadi level 50 saja. Di poin 16 ada optimasi scene pertempuran arena Esper. Kemudian di poin ke-17 ada optimasi di layar babak cerita, akan ada penambahan tombol untuk peta dunia dan juga masuk ke babak cerita. Kemudian untuk di poin ke-18 ada optimasi dari AI-nya Zora. Jadi AI Zora akan memiliki peluang lebih kecil untuk menggunakan skill ketiga ketika musuhnya itu sedikit ya. Kemudian untuk poin yang terakhir atau poin 19 ya, ini adalah berita duka ya. Jadi untuk event bonus loot pada hari Minggu seperti double XP, double gold,
double material ascension dan juga double relic akan dinonaktifkan. Nah, ini gue nggak tahu ya kenapa dinonaktifkan, padahal event ini adalah event yang paling ditunggu-tunggu oleh player yang ada di game Dislight ini. Berikutnya gue akan lanjut lagi untuk perubahan keseimbangan skill Esper. Yang paling pertama akan ada Clara yang tentunya di nerf ya untuk skill pasifnya, yang dimana Clara itu sebelumnya bisa menghilangkan 2 efek buruk dan juga bisa memberikan immunity pada target yang tidak memiliki efek buruk selama 1 putaran. Setelah di nerf, maka Clara hanya bisa menghilangkan 1 efek buruk saja, dan untuk penambahan imunitinya dihilangkan. Tapi sebagai kompensasi, Clara akan mendapatkan bonus tambahan di skill ketiganya. Jadi untuk skill ketiganya akan ada tambahan, akan menghilangkan 1 efek buruk untuk 1 tim, dan juga akan memberikan 1 immunity selama 1 putaran untuk tim yang tidak memiliki efek buruk. Dan ini adalah salah satu nerf yang cukup besar banget yang diberikan oleh Lilith pada Clara untuk di PvP ya. Tapi untuk di non PvP harusnya Clara ini masih sangat bagus banget untuk kalian gunakan. Untuk Esper yang kedua yang terkena penyeimbangan skill yaitu adalah Lucas atau Apollo untuk serangan skill satunya. Untuk pencurian dari AP-nya yang sebelumnya 15% dikurangi menjadi 10% untuk di skill satunya. Otomatis Lucas juga akan mendapatkan nerf pengurangan pencurian AP-nya sebanyak 15% ya, karena serangannya adalah 3 kali hit. Kemudian untuk Esper yang ketiga yaitu adalah Gap atau Ahmed, ada penambahan untuk skill pasifnya ketika heal ya. Jadi untuk saat ini, untuk setiap 1% maksimum HP target yang hilang akan meningkatkan jumlah healnya ya. Kemudian untuk dari supporting songnya, Ahmed juga akan mengurangi dari jumlah stacknya yang sebelumnya 25, sekarang menjadi 15 stack saja. Dan juga yang sebelumnya itu akan menambahkan 2% attack untuk setiap stacknya, sekarang menjadi 4% attack untuk setiap stacknya. Otomatis untuk Esper yang mendapatkan supporting song ini akan semakin lebih cepat lagi untuk mendapatkan stacknya dan akan meningkatkan serangannya semakin lebih tinggi lagi. Kemudian untuk Esper yang mendapat penyeimbangan skill berikutnya yaitu adalah Twins untuk si Cui dan juga Yuzi. Untuk Cui akan ada penambahan peningkatan serangan untuk skill satunya ya, yang sebelumnya itu serangan true damage-nya setara dengan 5% dari maksimum HP musuh, sekarang menjadi 10% dari maksimum HP musuh. Dan juga bonus limitnya yang sebelumnya itu hanya sampai 60% maksimum HP-nya si Cui, sekarang menjadi 80% dari maksimum HP-nya si Cui. Dan juga untuk skill ketiga dari Cui akan ada penambahan efek lagi, yang dimana ketika Cui menggunakan skill ketiga akan memanggil si Yuzi untuk menggunakan skill ketiganya ya, yaitu adalah Heaven Awaits. Dan juga untuk dari Yuzi akan ada peningkatan dari skillnya. Ketika dari Yuzi ini menggunakan skill ketiganya, dia akan memanggil Cui untuk menggunakan skill ketiga dari Cui, yaitu adalah Netherworld Whirl ya. Jadi otomatis untuk Cui dan Yuzi sekarang untuk skill 1, skill 2, dan skill ketiganya akan memberikan serangan yang lebih besar lagi ketika mereka berada di line up yang sama. Oke, mungkin jadi sekian dulu aja untuk rangkuman patch note yang akan berlangsung di tanggal 23 Agustus nanti. Jadi jangan lupa kalian untuk login untuk mendapatkan 500 Super Sound Metric untuk kalian gacha. Dan terima kasih sudah menonton video gue. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye bye.